Gila bro, lu percaya nggak? Manchester United akhirnya menang di Anfield setelah 9 tahun mandek. Bukan cuma soal 3 poin, tapi soal harga diri, sejarah, dan mungkin kebangkitan. Tapi di sisi lain buat Liverpool, ini kayak mimpi buruk yang nggak kelar-kelar, 4 kali kalah beruntun, performa anjlok, dan fans mulai kehilangan sabar. Ya, jadi semalam di Anfield itu bukan cuma laga biasa, itu titik balik buat dua tim besar Inggris. Yuk, kita bedah semuanya sampai tuntas. Liverpool, dari Anfield yang angker, jadi Anfield yang sering nangis. Kalau dulu Anfield itu tempat tim lawan datang buat menderita, sekarang justru kayak tempat pesta buat tamu. Liverpool kalah lagi. 1-2 dari Manchester United di depan ribuan pendukungnya sendiri. Cody Gakpo sempat kasih harapan lewat 1 gol, tapi Bryan Mbeumo dan Harry Maguire bikin semuanya berantakan. Yang bikin makin pedih, ini terjadi di laga rivalitas abadi. Pertandingan yang biasanya penuh gengsi, dan jadi ajang pembuktian siapa yang lebih besar. Fans yang udah teriak dari menit pertama cuma bisa terdiam di akhir laga. Kamera sempat nangkep ekspresi kecewa. Arne Slot di pinggir lapangan, kayak orang yang udah habis ide. Anfield malam itu bukan lagi fortress, tapi tempat penuh pertanyaan. Tapi tunggu dulu. Ternyata kekalahan ini bukan cuma soal permainan di lapangan, tapi juga sinyal kalau Liverpool lagi masuk ke fase paling krisis dalam 1 dekade terakhir. Tren buruk yang bikin fans ngelus dada. Kalau lu fans Liverpool, jujur deh, pasti udah mulai capek nonton hasil kayak gini terus. 4 kekalahan beruntun di semua ajang. Lawannya pun beragam. Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea, dan sekarang United. 4 lawan, 4 luka. Menurut Opta, ini rekor terburuk Liverpool dalam 10 tahun terakhir. Terakhir kali mereka kalah 4 kali berturut-turut itu tahun 2014, masa-masa suram era Brendan Rodgers sebelum Jurgen Klopp datang. Tapi sekarang, setelah Klopp cabut dan era Arne Slot dimulai, justru kayak deja vu buruk. Di Premier League aja mereka kalah 3 kali berturut-turut. Terakhir kayak gitu, Februari 2021, waktu cedera bikin tim berantakan. Dan meski secara klasemen mereka masih duduk di posisi keempat dengan 15 poin, jarak sama Arsenal di puncak udah mulai melebar jadi 4 poin. Padahal baru 8 pekan berjalan. Oke, pertanyaannya, ini cuma fase adaptasi pelatih baru, atau pertanda kalau sistem Slot belum klik sama DNA Liverpool? Manchester United akhirnya pecah kutukan Anfield. Kalau lo fans MU, lo pasti tahu. Rasanya frustrasi tiap kali main ke Anfield. 9 tahun tanpa kemenangan. Sejak 2016, MU nggak pernah pulang dari Anfield dengan 3 poin. Selalu gagal. Kadang kalah telak, kadang seri dengan susah payah. Tapi malam ini mereka datang dengan vibe baru. Di tangan Ruben Amorim, tim ini main dengan percaya diri, bukan sekadar bertahan. Dari menit pertama, mereka langsung nunjukin, kami datang untuk menang. Gol cepat Bryan Mbeumo di menit kedua bikin shock terapi buat Liverpool. Serangan balik cepat, kombinasi rapi dari Amad Diallo dan Bruno Fernandes. Dan Mbeumo dengan ketenangan luar biasa menembak ke pojok bawah gawang. Itu kayak bilang, Anfield bukan neraka lagi buat kami. Dan ketika menit 84 tiba, Maguire muncul dari belakang, nyundul bola hasil umpan Fernandes, boom, 2-1. Kamera langsung nangkep selebrasi liar. Maguire dan sorotan mata fans MU yang kayak nunggu momen ini bertahun-tahun. Tapi kemenangan ini bukan cuma soal skor, ini soal mental. Soal pembuktian bahwa MU versi Amorim mulai punya jiwa baru. Momentum positif, setan merah mulai panas lagi. Lo mungkin nggak sadar, tapi ini pertama kalinya MU menang 2 kali beruntun di Premier League musim ini. Mereka sebelumnya selalu naik turun, menang 1, kalah 1. Tapi sekarang mereka mulai dapat ritme. Tambahan 3 poin bikin MU naik ke posisi 9 klasemen dengan 13 poin. Masih jauh dari papan atas, tapi progresnya jelas. Buat Amorim, ini bukti nyata kalau kerja kerasnya mulai terbayar. Strategi 3-4-3-nya makin rapi, transisi mereka makin cepat, dan pressingnya mulai hidup lagi. Para pemain juga kelihatan lebih nyatu, nggak kayak awal musim yang masih canggung. Kalau tren ini berlanjut, jangan kaget kalau MU bisa tembus lagi ke 4 besar sebelum akhir tahun. Lamens sang penyelamat dan Maguire sang tembok. Senne Lamens, kiper muda Belgia yang tadinya dianggap cadangan pelengkap, sekarang jadi bintang. Ratingnya 8,3, tertinggi di lapangan. Refleks cepat, positioning bagus, dan yang paling penting, tenang di bawah tekanan. Beberapa kali dia jadi penyelamat waktu Nunes dan Salah dapat peluang emas. Amorim bahkan sempat bercanda 2 minggu lalu, katanya dia belum seperti Schmeichel. Tapi malam ini, siapa yang berani bantah? Dan Maguire. Ini dia kisah comeback yang nggak disangka. Dari pemain yang dulu sering dicengin, sekarang malah jadi kapten di lapangan.
Gol sundulannya bukan cuma penentu kemenangan, tapi juga simbol dari kepercayaan diri yang balik lagi. Dia ngontrol udara, ngatur lini belakang, dan kelihatan lebih dewasa dalam ambil keputusan. Dari bahan meme jadi pahlawan. Kisah Maguire ini layak diangkat ke film dokumenter sih. Bruno Fernandes sang otak permainan. Lo tahu kenapa MU kelihatan beda banget sekarang? Karena Bruno Fernandes main kayak maestro. Ratingnya 8,2 dan dia ngatur ritme permainan dari menit pertama. Umpan-umpan diagonalnya ngacak pertahanan Liverpool dan visinya luar biasa. Asisnya buat Maguire di menit 84 adalah contoh sempurna dari kapten yang ngerti momen besar. Casemiro main efektif, walau kelihatan agak santai di babak pertama. Tapi dia masih jadi jangkar penting buat keseimbangan. Dan di depan, Amad Diallo tampil garang. Lincah, agresif, dan berani duel. Sementara di sisi kiri, Bryan Mbeumo bikin Virgil van Dijk dan Milos Kerkez sibuk setengah mati. Mbeumo nggak cuma cetak gol, tapi juga buka ruang buat serangan MU. Kalau Fernandes itu otaknya MU, maka Mbeumo dan Amad adalah jantung yang bikin tim ini hidup. Pergantian yang tepat, semangat yang kompak. Yang sering dilupain orang. MU menang bukan cuma karena starting exercise, tapi karena pergantian pemainnya pas banget, masuknya Manuel Ugarte di tengah bantu nahan laju. Liverpool yang mulai gila-gilaan nyerang, Patrick Dorgu juga bantu nutup sisi kiri dengan rapet. Benjamin Sesko kasih ancaman baru di depan, larinya bikin back. Liverpool deg-degan terus. Dan ketika Amorim masukin Leny Yoro serta Kobbie Mainoo di menit-menit akhir, itu bukan sekadar buang waktu. Itu soal jaga mentalitas tim. Mereka masuk, langsung ngepres, langsung fight. Nggak ada yang main santai, semuanya fokus sampai peluit akhir. Itulah bedanya MU sekarang. Mereka bukan cuma tim dengan 11 pemain, tapi satu kesatuan yang punya mental sama, menang. Si Liverpool di ujung tanduk, balik lagi ke Liverpool, bro. Sekarang tekanannya makin gila. Arne Slot mulai dikritik. Taktiknya dinilai terlalu lambat adaptasi sama ritme Premier League. Para pemain juga kelihatan kehilangan kepercayaan diri. Salah frustrasi, Nunes nyaris invisible, Van Dijk sering salah posisi. Dan yang paling disorot, intensitas pressing Liverpool udah nggak segila dulu. Dulu mereka ngejar bola kayak serigala lapar. Sekarang, lebih mirip jogging sore di taman. Fans udah mulai bersuara, beberapa bahkan minta Slot ubah formasi atau bahkan turun tangan langsung di transfer Januari nanti. Kalau tren ini nggak segera dibalik, posisi Slot bisa goyah sebelum Natal. Ya, dan percaya deh, kalau Liverpool kalah lagi minggu depan, media Inggris bakal meledak. Dua nasib, dua arah. Jadi malam di Anfield itu bukan cuma tentang Liverpool kalah atau MU menang, tapi tentang dua tim besar yang lagi ada di dua jalur berbeda. Liverpool lagi kehilangan arah, masih nyari identitas baru setelah era Klopp. Sementara Manchester United akhirnya nemuin pondasi buat masa depan lewat Ruben Amorim, pelatih muda, berani dan punya visi jelas. Buat fans MU, ini kayak sinar pertama setelah badai panjang. Buat fans Liverpool, ini mungkin momen buat refleksi bahwa kejayaan nggak bisa hidup terus tanpa perubahan. Jadi sekarang tinggal satu pertanyaan besar. Siapa yang bakal lebih cepat bangkit? Liverpool yang kehilangan taring? Atau Manchester United yang mulai menyalakan api lagi? Tulis pendapat lu di kolom komentar, bro. Dan kalau lu suka gaya analisis kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bahas bola tiap minggu bareng.